Jemaat Tuhan yang terkasih, situasi seperti ini kita lihat itu terjadi sejak tanggal 29 Maret. Dan situasi ini akan masih berlanjut dengan berlakunya PSBB ini, maka kita akan bersama-sama menghadapi situasi ini sampai pada akhir Mei. Doakanlah bahwa pada minggu pertama Juni kita boleh bertemu di gedung gereja ini sehingga ada perjumpaan kembali secara tatap muka. Tetapi ingatlah bahwa gereja, eklesia adalah persekutuan orang-orang percaya yang tidak terikat oleh waktu, oleh tempat. Eklesia adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar menuju pada terang yang ajaib, terang Kristus. Itulah sebabnya maka eklesia itu adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena itu, bahwa persekutuan kita mesti tetap berlanjut, kita harus tetap saling mendukung dan menguatkan, merengkuh yang lemah. Secara khusus, hari ini kita akan bicara soal itu. Pertama-tama, mari kita dasarkan renungan kita pada Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang dalam hidupnya memiliki kelemahan, memiliki kerapuhan, baik itu secara psikis, fisik, sosial ekonomi, karakter, kemampuan, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi kelemahan orang lain, kita seringkali cenderung menghindarinya, bahkan tidak ingin berjumpa dengan orang-orang dalam kelemahannya. Entah dengan alasan tidak mau repot atau direpotkan, tidak ingin terluka karena seringkali tidak mampu untuk mengendalikan kata-katanya dengan baik,
atau merasa bukan bagiannya. Dalam kesempatan ini, kita akan melihat yang berbeda yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita yang telah kita baca, kita belajar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang bersedia merengkuh kelemahan. Ia melakukan itu karena cinta kasih-Nya kepada umat-Nya. Kita membaca dan kita menemukan semangat merengkuh yang lemah itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus saat berjumpa dengan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ia ada di Yeriko, anak dari Timeus. Ia seorang buta, sehari-hari duduk di pinggir jalan. Tetapi sekalipun Bartimeus tidak dapat melihat, rupanya ia mendengar tentang siapa Yesus, bagaimana karya-karyanya. Ia sangat mungkin mendengar semuanya itu karena ia biasa duduk di pinggir jalan dan mendengar banyak orang mempercakapkan Yesus. Itulah sebabnya ketika didengarnya Yesus orang Nazaret hendak melewati jalan yang biasa digunakan untuk mangkal, Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku." Itu sebuah seruan dari orang-orang yang tidak memiliki daya, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, merupakan orang-orang yang sengsara, yang berseru kepada Allah. Dan itu bisa kita banyak membaca juga dalam kitab-kitab Mazmur. Seruan Bartimeus mendapat tanggapan dari banyak orang berupa apa? Teguran. Bertahun-tahun Bartimeus ada di situ berseru dan tidak ada yang menolong. Dan saat ini ketika Bartimeus berseru kepada Yesus, orang-orang itu juga menegurnya. Rupanya mereka merasa terganggu oleh Bartimeus, oleh kelemahan Bartimeus. Mengapa mereka terganggu? Bisa saja karena Bartimeus menyebut Yesus sebagai anak Daud, terah dari Mesias. Mungkin pula mereka terganggu karena Bartimeus dianggap tidak pantas berjumpa dengan Yesus karena ia seorang pengemis yang lemah. Tetapi semakin banyak orang yang menegurnya, Bartimeus bukan berhenti, tapi Bartimeus semakin kuat berteriak pada Yesus. Dalam kelemahannya, Bartimeus memiliki iman dan pengharapan. Teguran, halangan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya tidak membuat Bartimeus berhenti pada pengharapannya kepada Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, sikap Yesus berbeda dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Sikap Yesus berbeda dengan orang banyak. Yesus berempati terhadap Bartimeus dan meminta Bartimeus dipanggil agar berjumpa dengan dirinya. Seseorang memanggil Bartimeus dengan mengatakan, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Pernyataan ini, saudara-saudara, menunjukkan Bartimeus lemah, dan dalam kelemahannya Bartimeus tidak memiliki pengharapan. Tetapi bagi Bartimeus, Yesus adalah harapannya.
Dan Yesus mengenali iman Bartimeus. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah sebabnya Yesus mengatakan ini. Karena Yesus tahu tentang pengharapan imannya. Pernyataan ini menyebutkan bahwa iman merupakan respon Bartimeus dan membuatnya dapat melihat. Dalam bacaan kita, kekuatan iman Bartimeus menjadi elemen penting dalam karya mujizatnya. Pengharapan itu menjadi kekuatan, bahwa iman itu menjadi kekuatan baginya. Di akhir kisah ini diceritakan Bartimeus mengucap syukur pada Yesus dengan cara mengikutnya. Kisah penyembuhan Bartimeus ini terjadi selain karena iman Bartimeus, juga karena belas kasih Yesus. Sikap belas kasihnya berbeda dengan para imam dan orang-orang Lewi di Yeriko. Ia juga menunjukkan sikap yang berbeda dengan orang banyak yang berbondong-bondong berjalan mengikuti Yesus menuju Yerusalem. Orang-orang banyak menolak Bartimeus. Kelemahan Bartimeus menjadi alasan penolakan mereka. Ingatlah, penolakan terhadap kelemahan seseorang itu justru menghentikan pemulihannya. Tetapi kasih, empati, dan rengkuhan kasih Yesus mendatangkan pemulihan dan pengharapan. Merengkuh itu artinya kita memeluk dengan tangan kita dan menaruh pada dada kita. Meletakkan di dada kita, dekat hati kita untuk kita kasihi. Merengkuh dengan hati itu akan memulihkan kelemahan seseorang. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam renungan ini kita mengingat karya kasih Allah yang merengkuh semua hal, termasuk kelemahan dan secara khusus kelemahan fisik dari Bartimeus dalam bacaan kita tadi. Dengan rengkuhan terhadap kelemahan, maka pemulihan bisa terwujud. Kehidupan seseorang akan dipulihkan dari kelemahannya ketika ada rengkuhan. Bisa jadi saat ini satu dari bagian jemaat kita GKI Gresik mengalami kelemahan, lemah dalam jiwanya. Bisa jadi pula ada di antara jemaat yang lemah fisiknya. Atau mungkin ada di antara jemaat yang memiliki dalam pergumulan-pergumulan yang berat, menyangkut kehidupan sosial ekonominya. Mereka mesti direngkuh. Karena itu, Tuhan Yesus meminta supaya kita semua jemaatnya merengkuh yang lemah. Dalam kehidupan kita berjemaat di GKI, dengan segala dinamikanya, tindakan merengkuh semacam itu harus kita wujudkan. Terima kasih untuk jemaat yang saling merengkuh. Merengkuh di dalam doa, merengkuh di dalam empati. Hari ini, hari ini hari Senin, tanggal ke-4 Mei,
Sebelum renungan ini, sempat saya membantu Komisi Kesaksian dan Pelayanan bersama dengan rekan-rekan untuk mengantarkan sesuatu yang bisa menolong jemaat-jemaat yang terdampak secara ekonomi. Itu adalah bagian kita merengkuh kelemahan orang lain. Sampai kapan? Kami berharap ini tidak terlalu lama. Kami berharap segera dipulihkan kehidupan ini. Tetapi ketika situasi ini masih terjadi berapa bulan ke depan, mari kita saling merengkuh. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita masih juga harus berpikir tentang rumah Tuhan, gereja yang harus kita selesaikan. Mari kita saling merengkuh. Merengkuh berarti kita memeluk dengan tangan kita dan kita letakkan dalam hati kita. Terima kasih untuk respon jemaat yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk Komisi Kesaksian dan Pelayanan yang diserai oleh majelis untuk menjadi tim mengatasi situasi ini. Biarlah rengkuhan kita memulihkan kelemahan orang lain, jemaat lain, saudara kita. Ibu Teresa pernah melakukan sesuatu yang luar biasa di India. Satu saat Ibu Teresa sedang merawat seorang kakek bernama O'Neill yang hampir meninggal. Saudara bisa membaca kisah ini di buku terbitan BPK, Tokoh-Tokoh Perdamaian Dunia. Ibu Teresa memegang tangan O'Neill yang kurus kering dan menghibur dia. Sebelum O'Neill meninggal, ia berbisik, "Aku sudah hidup sebagai hewan di jalan. Kini aku bisa mati seperti malaikat." Rengkuhan Ibu Teresa memulihkan kakek O'Neill ini. Saudara-saudara, seperti Tuhan merengkuh dengan kasih-Nya, mari kita mulai melakukan tindakan merengkuh itu dengan kasih yang tulus. Jemaat saling merengkuh dengan kasih yang tulus. Mengapa kasih? Sebab kasih merupakan kekuatan pemulih terbaik. Kasih itu akan memulihkan. Martin Luther King, pendeta di Amerika Latin, berjuang untuk menghapuskan rasisme. Dia pernah mengatakan, dengan kasih-Nya, lemparkan bom ke rumah kami, kami akan tetap mengasihi. Pukullah kami, kami akan tetap mengasihi. Dan ia berhasil memulihkan kehidupan itu. Selamat merengkuh dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.